Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di acara Bebas Baper, bincang enak, berkualitas, dan asik bareng Permira. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ernoval Muhammad Ramadan sebagai pembawa acara dalam diskusi Bebas Baper kali ini. Saya mahasiswa dari Kazan Federal University di kota Kazan, Rusia. Saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber dan moderator kita yang akan mengisi acara Bebas Baper kali ini sampai 60 menit ke depan. Saya ditemani oleh moderator kita yang bernama Kak Elisa Dirgayu. Beliau ini sosok yang sangat menginspirasi kita semua, yang dulunya seorang lesbian, dan kini kembali ke jalan yang benar, dan beliau sudah membuang masa lalunya, dan kini sudah hijrah. Dan moderator kita yang bernama Kak Dika Ayu Safitri, mahasiswi di kota Rostov, di Southern Federal University, jurusan Geoscience. Tema Bebas Baper kali ini adalah Aku Seorang Mantan Lesbian. Tentunya akan banyak yang dibahas dari tema ini kan. Bagi kawan-kawan yang memiliki pertanyaan atau kemudian ingin bertanya, silahkan tulis komentar di bawah ini. Nanti ada sesi tanya jawab dan semua pertanyaan akan dijawab pada sesi tanya jawab oleh narasumber kita. Berikutnya saya serahkan kepada moderator kita, Kak Dika Ayu Safitri, untuk memulai acara Bebas Baper hari ini. Selamat menyaksikan. Halo, selamat sore teman-teman waktu Moskow, Rusia, dan selamat malam buat teman-teman di Indonesia. Pertama-tama saya Dika Isa Fitri, kali ini menjadi moderator dan juga mewakili Trondon, Permira Cabang Rostov on Don, akan menjadi moderator buat acara kali ini yang temanya sangat fenomenal banget dan teman-teman di Indonesia sudah pada penasaran. Nah, kali ini sama Mbak Elisa. Nah, sebelum kita mulai acara ke depan, saya mau mengingatkan teman-teman bahwa acara ini tolong kita berpikir secara bijak. Diambil yang positifnya, kalau memang ada pesan yang memang bisa diambil, dan dibuang kalau misalkan ada yang negatifnya. Oke, teman-teman? Nah, kali ini sama Mbak Elisa, kita mau diskusi masalah hal-hal yang dianggap tabu mungkin ya Mbak Elisa. Gimana kabarnya Mbak Elisa di Indonesia? Amin, alhamdulillah, puji Tuhan, di sini baik. Semua kabar di sana gimana? Alhamdulillah baik, sedang menyambut Ramadan di sini. Di sini Di sini masih. udah Ramadan, hari ini sudah pada mulai tarawih semua. Oh iya, selamat Ramadan buat teman-teman di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Waduh, sudah kayak acara bincang-bincang agama. Oke deh Mbak Elisa, waktu kita kan Ya. 1 jam ke depan, jadi nanti ada sesi tanya jawab dari teman-teman juga. Oke. Nah, kita tuh di sini mau diskusi gimana sih Mbak, kira-kira tentang perjalanan hidup Mbak Elisa yang dulu sampai sekarang. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sesi seperti itu, kita mau tahu nih Mbak, istilah-istilah yang kiranya nih ya teman-teman kan, kalau aku bilang saya tahunya cuma lesbian aja gitu ya. Nah, tapi kan di dalam dunia lesbian tuh kan ada istilah-istilah yang kita nggak tahu tuh Mbak Elisa, mungkin bisa dijelasin dikit Mbak, kayak gimana sebelum kita masuk ke acara. Ini semuanya selamat malam buat yang di Indonesia, selamat sore buat yang ada di Rusia. So, assalamualaikum, shalom, namo budaya. Dalam istilah lesbian itu ada yang namanya andro. Andro itu cewek rambutnya agak panjang, tapi dia berpakaian tomboy, disebutnya andro. Kalau buci, ada sebutannya buci, itu disingkat oleh B. B itu buci, berarti dia pakaiannya layaknya seorang cowok, potongan rambut seperti cowok, dan gaya penampilan apapun mereka totalitas cowok semua. Jadi kayak tomboy gitu ya? Tapi totalitas tomboynya laki banget. Physically, mereka itu laki. Dan mereka kalau sesama laki pun, harusnya mereka mau disamaratakan derajatnya. Tidak mau kalau mereka itu di bawahnya laki-laki. Mereka nggak mau yang dinamain, kalau buci itu mereka nggak mau, kalau mereka itu sama seperti perempuan, mereka nggak mau. Gitu loh. Terus ada yang terakhir itu femme. Femme itu ya cewek-cewek normal, kayak pada umumnya, yang feminim, suka makeup, di shopping, segala macam. Tapi justru yang dalam femme itu yang paling susah untuk dibedakan. Apakah dia bisa tergolong lesbian?
atau enggak, atau bisa kalau femme itu juga kan bisa bisex, bisa suka cewek, suka cowok, gitu loh. Oke. Jadi teman-teman ini ada istilah yang mungkin kalau kita tahunya yang di Indonesia tomboy ya, terus ada istilah yang tahunya tadi, kalau aku pribadi tahunya cuma dua tadi, yang tadi istilah yang jadi tomboy, yang kedua yang cewek banget. Nah yang Andro ini yang kayaknya aku baru denger, emang jadi dia penampilannya rambutnya panjang, cuma dia kayak apa tuh? Gayanya cowok ngentrik gitu loh. Kayak aku sebenarnya kalau yang Andro itu mereka masih istilahnya masih agak kecowokan, agak kecewean gitu loh ya. Dalam satu sisi cowok itu mereka berpenampilan, derajatnya mereka mau disamaratakan. Tapi dalam satu sisi pun mereka perhatiin kulit, perhatiin suhu panas di luar. Jadi mereka kalau dibilangnya nggak maskulin banget lah. Kalau jadi istilahnya mau bener-bener cowok tapi takut. Istilahnya kayak kita cewek di Indonesia kalau panas keluar kan takut hitam. Nah, Andro kurang lebih kayak gitu. Dia mau jadi laki-laki tapi takut jelek. Gitu loh. Oke. Gitu. Jadi teman-teman ada ilmu baru ya, maksudnya istilah baru yang kita baru tahu nih dari Mbak Elisa gitu. Nah, jadi kalau yang film tadi itu memang rata-rata ini ya rada susah diketahuin karena dibedain. Dia kadang rada bisex ya Mbak, bisa artinya dia bisex, juga gitu. Bisa juga perempuan gitu. Oke deh. Jadi gini nih Mbak, kita mau tahu nih kapan sih mulai pertama kali Mbak Elisa mulai menyadari bahwa kayaknya aku kayak ada perasaan nggak deh, aneh deh gitu. Itu mulai kapan sih Mbak mulai menyadarinya? Mungkin kelas berapa atau umur berapa tepatnya? Sekarang saya 26. 26, 4 tahun, berarti kurang lebih umur 22 atau 20, pertengahan 21. Sudah mulai sadar kenapa saya bisa jadi kayak gini gitu loh, kenapa saya bisa jadi sadar kalau saya tuh jalan yang gue ambil tuh salah gitu loh ya. Di situ saya satu sisi karena saya bergabung dengan kelompok mereka, yang kelompok lesbian itu, saya ngeliat mereka berteman sebatas uang. Jadi kalau saya nggak ada uang, oke, mereka marah. Saya memang seorang lesbian, tapi nama saya nggak mau diganti. Oh, jadi biar ada gimana pun gitu. Ada. Jadi kalau kita mau masuk, misalnya kita kan saya dulu jadi lesbian itu seorang cowoknya. Dan nama saya tetap Ica di situ. Tapi mereka, saya mau masuk kelompok mereka itu, saya dipukulin sama 6 cewek tomboy. Karena mereka marah. Kenapa kok laki-laki namanya Ica? Mereka marah dari situ. Mereka harus saya tuh diharuskan ganti nama seperti Niko, contohnya maaf, Noval atau apa gitu loh. Jadi mereka nggak terima kalau ada yang masuk buci tapi namanya perempuan gitu. Mereka nggak mau. Jadi ya sebenarnya sih yang bikin pertama kali karena keluarga jauh. Saya ngerasa keluarga itu jauh banget. Benar-benar jauh padahal. Artinya bondingnya atau gimana? Atau rumahnya jauh atau gimana? Enggak sih, karena saya mengasingkan diri sendiri, jadi saya yang beranggapan, karena saya kan kalau punya pacar, Pah ini loh ceweknya Ica, Ma ini loh ceweknya Ica, karena sistem saya nggak mau orang lain tahu, termasuk orang tua, tahu bahwa kabar saya lesbian itu dari orang lain. Karena akan lebih parah. Seseorang menyampaikan tidak pernah kurang, bahkan lebih. Takutnya salah penyampaian terhadap orang tua, nanti kan jadinya lebih gimana lagi, lebih fatal. Gitu kan? Saya kenalin, itu sudah beberapa banyak cewek juga, tapi ujung-ujungnya juga saya juga yang ditinggalkan, karena kenapa? Rata-rata cewek yang saya dapat itu bisex. Oh gitu. Jadi suka laki-laki, suka sama perempuan gitu loh. Jadi mereka meninggalin saya sih masih oke. Saya bilang, selama kamu masih bisa pacaran dan berhubungan sama laki-laki, itu lebih bagus. Bahkan baru beberapa pertengahan tahun lalu, saya datang ke acara nikahan mantan pacar sendiri yang perempuan. Tapi sayang, handphone saya nggak bisa ngerekam itu. Biar jadi viral kayak di Instagram iya, gitu. Saya sih
selalu bilang sama mantan-mantan perempuan, lebih baik saya ditinggal nikah. Karena apa? Toh lebih baik ditinggal nikah kan karena apa? Karena itu sakit juga bikin dia seneng gitu kan. Lebih bikin dia balik ke jalannya gitu kan, jalan yang benar daripada kita ditinggal pacar tinggal mati atau dia ditinggal pergi sama yang lain. Jujur hati sih lebih sakit melihat mantan itu pergi sama perempuan ketimbang laki-laki. Jadi jauh lebih ikhlas kalau dia nikah sama laki ya ceritanya ya. Karena hati jauh lebih plong aja. Walaupun sedih, ya namanya walaupun saya dulunya tetap physically laki-laki, ya kan, penampilan laki-laki secara fisik kan tetap perempuan. Bergadang cuma bisa bertahan 1 malam, ya kan? Secara tenaga pun kita tetap cewek pun kalah. Walaupun saya penampilan laki-laki, kalau saya ditidurin sama laki-laki kan tetap hamil. Gitu loh. Betul. Benar nggak? Ya kan? Itu betul, masuk akal itu banget. kodratnya perempuan udah nggak akan bisa berubah gitu loh. Yang kodratnya perempuan itu ya memang ada 3 gitu. Pertama harus tahan rasa sakit, entah itu sakit datang bulan, sakit di melahirkan atau apa gitu kan, iya kan. Terus jadi wanita juga itu kan kodrat kan kuat. 3 kodrat wanita kan pertama itu kuat apa? Dia kuat dicaci maki, dia tahan untuk dia apa-apain, dia walaupun dia sakit dia tetap bilang nggak apa-apa gitu. Yang ketiga kan yang terakhir wanita itu sebenarnya cantik, istimewa. Gitu loh. Yang setelah saya baru sadar itu ya beberapa tahun ini saya baru tahu kalau diri gue itu nggak ganteng, gue tuh cantik gitu loh. Berguleng mata gue. Oh gitu ya. Jadi total apa namanya? Jadi kalau aku bilang apa sih Mbak pemicu utama waktu itu kayak Mbak Elisa mikir kayaknya aku lesbian deh gitu. Aku suka sama cewek deh. Itu pertama gini. Kayak gimana tuh? Pertama mungkin teman saya kebanyakan cowok semua. Karena teman cewek itu menurut saya ribet. Jujur pribadi sendiri ribet. Karena pada baru nyampe mall. Pada saat itu. Kurang lebih SMP. Pas mama papa cerai kan saya SD kelas 6. Masuk pindah saya ke Tangerang. Kan saya dari kampung pindah ke kota Tangerang. Mungkin kan lihat pergaulan agak beda. Gitu ya. Mungkin saya sih nggak nyalain pergaulan juga. Saya nyalain diri saya sendiri sekarang. Kenapa? Kok bisa terpancing? Bisa sampai ikut gitu loh kan. Di situ saya ngerasa, oke, SMP saya masih bimbang. Oh enggak masa mungkin sih gue demen sama perempuan. Masih, nggak inilah, nggak habis pikir gitu kan. Masih nggak percaya, diri sendiri pun masih nggak percaya gitu kan. Bertanya-tanya gitu ya. Nah, SMA, mulailah itu saya suka yang namanya sama adik kelas. Akhirnya saya ngomong, Pat, gue suka sama lo, kayaknya gue sayang sama lo. Nggak taunya, adik kelas ini pun demikian punya perasaan atau hal yang menyimpang. Jadi ya udah Kak, aku juga suka sama kakak, aku sayang sama kakak. Itu berjalan kurang lebih 3-4 tahun. 2-3 tahun. Nggak lama kayaknya aku sama yang itu. SMA itu. Udah itu, sudah. Dan mereka pun putus. Saya sama laki-laki semua. Nggak ada yang istilahnya dia kembali lagi sama buci, pacaran sama buci, itu nggak ada gitu loh. Jadi semua total pacarnya Mbak Elisa berapa yang cewek ini? 6. Oke. Ya. Dan itu rata-rata ketika putus mereka menikah gitu ya? Atau kembali ke jalan yang benar atau gimana? Yang sudah menikah itu ada 3 orang. Yang 3 orang lagi ini masih kerja. Dan kita alhamdulillah puji Tuhan ya, saya juga masih senang banget. Maksudnya walaupun mereka sudah punya suami, kita masih bisa kontekan. Ada yang DM gitu loh. Jadi kita masih komunikasi dengan baik. Jadi kita masih tukar pikiran. Jangan jadikan seorang mantan lesbian itu berpikiran tuh buruk. Dia tuh jelek, dia tuh jelek, dia tuh jelek. Oke. Dan aku mau tanya sih Mbak, waktu SMA jadi udah penampilan tomboy atau gimana? Tomboy parah. Oh gitu ya? Tomboy parah. Mana ya sebentar. Aku mau tanya juga sih, kalau misalkan pasangan lesbian nih ya,
Ada nggak sih kalau yang buci sama buci nih, misalkan cowok sama cowok, terus kan aku relate rata-rata kan tomboy yang buci sama yang femme itu kan pasti ya Mm, rata-rata kayak gitu. Nah ada mm. nggak sih istilah kayak cowok sama cowok nih yang itu B cewek ya, sama B. cewek, iya kayak gitu ada nggak sih? Oh. Kalau untuk buci sama buci itu nggak ada. Oke. Tapi kalau B to A itu ada. Hmm, B sama F itu ada. mhm. A sama F itu ada. Oke, F to oke. F itu ada. F to F juga ada. Oh, F to F juga ada ya? Ada, jangan salah. Justru mereka itu predator yang susah dibedakan. Iya, iya, iya. Jadi kayak istilahnya, iya, 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 paham, paham, paham. Oke, oke. Jadi kalau yang Jadi BB nggak ada ya, rata-rata nggak ada nggak ya ada. kayak gitu. Tapi Oke. kalau A sama B ada, Mhm, A sama F ada, mhm. terus F to F juga ada, B sama F ada. Oke, oke, oke. Tapi kalau B to B itu nggak ada. Dan waktu SMA nih, berarti udah menemukan sosok pacar pertama kan berarti kan waktu itu kan ya? Sosok Dan wajah pertama. mm-mm. Dan waktunya itu kayak apa ya Mbak ya? Dan istilahnya kayak aku mikirnya gini, waktu SMA itu apa udah nemu kayak sedikit perkumpulan atau geng istilahnya aku nggak ngerti Mbak. Nah itu kayak Oh, gimana apa atau gimana Cat? aku enggak. Waktu itu kita pacaran masih diam-diam. Mm-mm. Jujur aja, pribadi aku jujur dengan lesbian sekarang itu aku sedih. Karena apa? Mereka terlalu frontal sekarang di Indonesia, terlalu nunjukin. Mm-mm. Ini loh pacar gue, ini loh ini gue. Mm-mm. Padahal mereka lupa bahwa di Indonesia masih melarang itu semua. Padahal agama manapun nggak ada sebenarnya Iya. yang melarang hubungan sejenis gitu kan. Tapi pada saat saya SMA, saya masih diam-diam. Masih main-main ke rumah mamanya, tante, main ke rumahnya tante. Nanti ada ajak main baru keluar. Jadi Dan istilahnya sama keluarganya aja. keluarganya nggak curiga bagaimana? Karena waktu masih SMA itu saya masih istilahnya rambutnya masih belum Gini belum gitu ya, nggak. ya masih, Hmm. belum cowok banget lah Hmm, gitu. hmm, Jadi belum hmm, ketahuan. Nah, pas masuk kuliah baru semua di situ hancur. gitu. Baik itu kerjaan, kuliahan, itu hancur semua. Ya Dan aku sih apa sih Mbak nggak kayak nyalain apa. apa sih yang membuat Mbak Elisa semakin merasa kayak aku mantep nih aku jadi lesbian pada saat itu kayak beneran deh aku jadi lesbian terus apakah ikut Karena gini, kayak kelompok-kelompok atau gimana lingkungan kah atau gimana. mungkin lingkungan bisa jadi karena pada saat kuliah itu saya gabung dengan sama cewek malam. Oke, oke. Cewek-cewek seperti LC, PR atau apapun Iya, yang di iya, iya. klub-klub. Saya gabung dengan mereka. Lu ngapain sih pacaran sama cowok? Saya didoktrin dengan kata-kata yang sampai sekarang tuh masih terngiang di otak. Sampai sekarang gitu loh. Lu ngapain sih Hmm. pacaran sama cowok? Kan nanti lu hamil, cowok ditinggal. Dan pada Oh. saat itu ada yang LC namanya saya samarin ya, Rizka. Saya samarin namanya dia. Dia ini seorang pemandu karaoke. Hmm. Dia seorang pemandu karaoke dan dia punya cowok. Dan saya tahu bahwa dia tuh nggak pernah tidur sama orang manapun kecuali pacarnya. Tiba-tiba si Priska ini hamil. Dan si cowok itu dengan gampangnya bilang, itu kan bukan anak gue. Nah, di situ saya, wah gila, cowok bangsat dia gitu kan. Pikiran saya, padahal Waduh. nggak semua cowok gitu kan. Iya, Padahal iya, nggak iya. semua cowok tuh kayak gitu loh. Wah, Hmm. benar nih kata si Priska. Emang cowok itu betai, bejat atau apa kayak gitu. Makanya langsung gitu loh. Saya mantepin Ah, untuk berani publish ke keluarga, ke semuanya, nggak ada yang saya tutupin. jadi kayak istilahnya kayak ngelihat cowok pada saat itu tuh kayak sesuatu yang apa ya kayak tipikal yang menyakiti hati kita gitu ya kayak Hmm. mengeruk keuntungan bukan keuntungan juga Gampang ya, tapi banget. kayak gimana Tapi ya ya. susah ya. Saya kalau pikir kayak begitu pun sekarang jadinya gini loh. Saya pun ada deket dengan beberapa cowok, gitu kan. Jadi saya pikirnya bukan deketnya itu bukan dengan perasaan dulu. Logika dulu yang saya mainkan. Seberapa besar perjuangan dia terhadap buat saya, supaya dia dapetin saya, seberapa besar. Dan seberapa sayangnya dia sama saya.
saya tidak masalahkan itu beda agama. Karena agama apapun itu baik, tergantung kita yang membawakan agama kita sendiri gitu. Oh, oke. Iya, seperti itu, Kak. Oke. Dan mungkin nih, Mbak, apa ya, kalau mulai timbulnya perasaan kayak aku kayaknya udah salah nih, salah langkah banget nih. Itu titik titik kapan sih gitu, Mbak? Kayak Itu aku harus berhenti deh. titiknya semenjak saya ditinggal pacar yang terakhir. Itu saya pacaran kurang lebih 5 tahun, 5 atau 4 tahun. Gitu kan. Ditinggal, artinya dia ditinggal nikah nih atau dia tinggal sama perempuan lain? Dia lebih milih pasangan laki-lakinya, saya pun lebih lepas gitu kan. Ketimbang dia milih pergi sama pasangan yang dulunya sama kayak saya. Itu kan jauh lebih sakit gitu kan. Oke, saya lepasin dan di situ mulai berasa kita namanya orang kalau misalnya udah salah baru inget Tuhan sih. Yang terlena dalam dosa itu memang sulit untuk mengenal Tuhan, tapi pada saat saya ada di titik jenuh, benar-benar sedih, mulai ingatlah orang tua. Di situ saya mulai, ya udahlah, dia pacar gue kan udah bilang sama dia itu pacar terakhir gue. Jadi saya tekatin hati, sebenarnya hati kecil buat pulang nginjak rumah ini itu jujur malu Kak Dika. Malunya apa? Karena saya sebagai anak udah kasih malu ya sebenarnya ya. Kecewa gitu loh. Udah kasih hal yang nggak enak juga buat orang tua gitu kan. Beban orang tua gitu ya. Gitu loh. Dan saya akhirnya saya berhenti kerja di daerah Jakarta Selatan sana. Saya WA, pertama WA papa, apa kabar? Dan di situ saya cuman takut orang tua itu bales nggak sih gitu loh. BBM gue dulu kan masih zaman BBM, bales nggak sih? Masih ketar-ketir kan tuh hati kan? Kayak gitu, dibalas, baik Ca, kok nggak pulang? Papa tuh masih nanyain kenapa nggak pulang. Akhirnya beraniin diri, saya bilang, Ica mau pulang tapi malu, gitu loh. BBM, Ica mau pulang tapi malu pas sama papa. Gak usah malu, ini pulang, gitu. Orang tua laki-laki sih masih terima Ica dengan baik ya, Kak. Masih terima dia, Ica mau kayak gimana pun dia masih terima, gitu. Sampai akhirnya, sampai rumah, di situ Ica cuci kaki. Cuciin kakinya papa, akhirnya Ica minum, minta maaf, dan itu sama orang tua laki-laki diterima gitu loh. Maafnya Ica jangan tulus diterima, tapi pada saat Ica pulang ke kampung, balik ketemuin orang tua perempuan, Ica di situ ditendang. Itu ditendang karena apa? Lo ngapain? Gue gak suka. Nanti lo juga bawa pacar perempuan. Karena dia tuh udah gak percaya gitu loh. Apa yang Ica omongin. Ica cuma bilang, Mama mau percaya sama Ica terserah. Nggak pun terserah. Semua Ica yang buat. Aku bilang kayak gitu. Terus kata Mama, buktiin aja kalau emang ya, kalau udah tobat, buktiin aja. Akhirnya, itu yang namanya rezeki, alhamdulillah puji Tuhan sih, kembali lagi ya. Istilahnya kayak ada aja kerjaan, seperti desain interior, dipanggil lagi. Dan kerjaan itu udah alhamdulillah banget gitu loh. Jadi teman-teman semua, ternyata yang selama ini menjauh itu bukan keluarga. Tapi saya ngejauhin diri sendiri kepada keluarga gitu. Mengasingkan diri ya. Mengasingkan diri, karena waktu itu saking cintanya bro. Sama kamu itu. Kalau itu, pokoknya sama yang itu aja. Kalau kamu cinta sama aku, buktiin. Tinggalin keluarga kamu ikut sama aku. Ya gue udah ikut dia ikut sama orang. Gimana gak sedih gue? Iya. Oke. Jadi waktu itu gimana Mbak akhirnya meyakinkan ibu sampai sekarang gimana? Meyakinkan ibu sampai sekarang itu orang tua sih jujur. Karena mungkin usia saya sudah yang 26 gitu ya Kak ya. Pasti kan
di usia 26 di Indonesia waktunya sudah cukup untuk menikah dan punya keluarga. Oh ya jelas, itu stereotipnya orang Indonesia kan kapan lu kawin ya, udah banget itu. Ya kan? Nah, Mm. orang tua kapan sih punya nikah gitu kan? Saya bilang kalau untuk nikah gampang, tapi kan kalau nemuin yang seumur hidup itu susah. Itu yang paling sulit gitu kan. Di perkawinan itu seberapa setianya sih pasangan kita sama kita, termasuk kitanya juga seberapa setianya kita sama pasangan gitu kan. Mama selalu nanyain, tapi yang saya buktiin sama mama sampai sekarang, yang saya jaga baik kepercayaannya mama papa itu ya sikap saya yang nggak pernah. Jadi kalau saya ada apapun, saya pergi kemana bilang, jadi teman saya semua dibawa, tapi curiga ya, Pasti tetap karena pasti. masih lalunya Iya masih iya curiga. masih ya. Temennya cewek gitu kan, pacar lu bukan, ya kali colok-colokan gitu. Iya kayak gitu pasti masih sampai sekarang pun keluarga masih yang kayak ini bener nggak sih, hijrah nggak sih, kayak gitu masih ada ya Itu pasti ya. masih dipertanyakan gitu loh. Tapi Mm-mm. nggak pernah ambil pusing, dan saya pun banyak orang di luar sana pun yang masih nggak percaya terhadap saya ini benar-benar hijrah. Mm-mm. Kalau baca di komenan YouTube tuh, aduh, kalau saya mau ladenin Iya sakit iya, hati. jadi teman-teman kalau teman-teman bisa lihat YouTube-nya Kak Elisa ada. Nah tadi teman-teman di Permira bisa nonton, penonton juga bisa nonton, dan itu komentarnya waduh Aduh, luar biasa. mengerikan. Jadi memang Kasar-kasar semua itu. Kayak iya, sikap jadi baru. tadi kan kita sempat ngobrol ya teman-teman. Jadi kalau orang jahat itu jauh lebih aman daripada orang yang hijrah. Karena kalau orang hijrah itu pasti dihantuin oleh masa lalunya gitu kan ya Masa Mbak ya. lalu gitu. Masa lalu pasti ada dan Itu pokoknya orang mau berbuat menjadi orang yang lebih baik itu jauh lebih sulit ketimbang orang yang mau berbuat jahat. oh iya Itu benar-benar. gampang. Jahat gak usah nungguin 1 jam, 2 jam, 1 menit. Kalau emangnya dia mau jahat otaknya, udah bisa nyolong punya orang atau bisa gambarin orang, tonjokin orang. Tapi kan kalau kita mau buat baik pun, kita kadang-kadang orang pun suka ada yang memanfaatkan kebaikan kita. Sampai-sampai tuh lupa. Iya, iya, iya. Ngomong-ngomong nih Kak Elisa kan tadi dari segi orang tua ya. Kalau dari segi kayak saudara, sibling gimana Mbak? Dari saudara-saudara keluarga besar atau gimana ya? eh, Waktu itu dan bedanya sekarang kayak gimana sih sikapnya waktu dulu, ya menjauh pasti dia yang menjauh atau gimana, dan sekarang kayak gimana, udah Sikap diterima keluarga kah atau besar, gimana? saudara-saudara sekarang, Mhm. amin, puji Tuhan, alhamdulillah gitu ya. Mereka kembali membaik, Mhm. kembali rangkul saya, kembali lebih merangkul, mengingatkan, lebih jauh sih. Mereka tuh rata-rata mengingatkan ya agar supaya saya tuh nggak kembali ke jalan yang seperti itu. Udah cukup gitu kan. Mhm. Tapi mereka pun banyak juga yang berlomba-lomba mau perkenalin saya sama cowok itu yang saya belum suka. Dijodohin ya, dijodoh-jodohin Karena ceritanya kan ya. kalau kalau kita perkenalan dari seseorang itu kan yang ada, kalau kitanya nggak suka, kalau saya kan tipikalnya yang ceplos-ceplos ya gitu loh. Mhm, Kalau gue nggak mhm, suka, mhm. apa yang dari lu gue ngomong gitu loh. Saya nggak mau lebih dibilang munafik gitu kan. Udah gitu, udah nggak apa-apa. Bukan merasa nggak apa-apa. Kalau memangnya nanti sudah ada jodoh, kita nggak ada mana tahu. Nasib orang kan mana tahu Mhm, ke mhm, depannya. mhm. Oh Banyak yang gitu. berlomba aja memperkenalkan. Mhm. Ada sih Mbak kayak pertanyaan nih, boleh Kak? Kayak misalkan eh sekarang gimana sih Mbak komunitas? Tadi kan emang kalau sekarang tuh media sosial ataupun grup-grup itu sudah sangat banyak banget gitu ya. Kalau dulu zamanku masih muda, sekarang udah tua ya. Ini tahu 30 aku udah 30 teman-teman. Jadi kalau zaman dulu tuh kayaknya memang aku ngeliat sendiri komunitas itu masih tertutup sekali begitu ya. Kalau sekarang tuh Kalau kayaknya wow, belak-belakan. Facebook pun betul. sekarang kalau perhatiin banyak Weh, banget. ngeri banget, ngeri banget. Dan dan karena aku mau tanya nih Mbak, kalau misalkan ya, emang kalau ikut komunitas itu memang ada syaratnya kah atau gimana sih kayak gitu? Mungkin waktu itu saya ikut sama teman, kebetulan mau masuk komunitas mereka itu ada syarat. Sebentar, Jadi sebentar sebelum tanya itu Mbak Elisa tahu komunitas itu dari mana?
dari teman saya yang sama-sama buci gitu loh. Oke. Dari omongan-omongan temen, tahu komunitas, diajak, yuk ikut komunitas ini, gitu ya ceritanya ya. Oke. Mereka, Terus syaratnya? persyaratannya, memang saya penampilan laki-laki lah sudah masuk gitu kan. Dulu pun dada saya sama sekali nggak ada gitu loh. Bener-bener digencet. Dipres banget ya? Dipres banget itu. Oke. Dipres. Sampai sekarang sih saya nyesalnya ada ya, punya gue nggak berkembang. Oh, ya udah operasi aja kalau gitu udah. Jangan. Nanti anak gue minum susu ASI apa? Nanti bisa kok Mbak. Oke. Terus akhirnya selain penampilan, jadi harus kalau buci sama penampilan harus buci banget ya yang pertama syaratnya. Buci banget, harus laki banget lah gitu loh. Syarat pertama ya. Tetap buci kalau emang kena tonjok sama laki-laki nangis kayak perempuan. Aku nggak bohong, sumpah. Oh gitu ya. Tetap nangis. Suara mereka pada saat menangis itu nggak akan hilang seperti nangisnya cewek-cewek biasa. Oke. Emosionalnya masih tetap lah ya, Masih tetap perempuan. Kenapa mereka di zona nyaman lesbian itu mereka lebih nyaman? Karena apa? Sesama laki-laki pasti ngerti lah. Oke, lu lagi main game, gue ngerti. Ya kan? Kalau kita sesama perempuan ya sama-sama ngerti gitu loh. Istilahnya siapapun mau pasangan itu laki-laki, walaupun pasangan itu ya, istilahnya pasangan kalau sama-sama ngerti kok mereka posisinya masing-masing, pasti enak gitu loh. Mungkin pada saat ini banyak orang di luar sana belum termasuk saya, belum ketemu dengan pasangan yang nyaman istilahnya. Belum ketemu lawan jenis yang nyaman. Kalau sekarang cewek kalau udah di zona nyaman susah pindah pasti. Kayak mereka pun para lesbian, homo. Kalau mereka sudah ada di zona nyamannya mereka, akan susah. Gitu loh. Lebih susah mereka ninggalin zona nyaman ketimbang mereka tinggalin keluarga. Mereka tuh udah nggak mikir keluarga gue mau nggak ya gue ini homo atau lesbi, orang tua gue kecewa nggak ya gue ini homo atau lesbi. Kan mereka nggak mikir ke situ. Yang penting gue happy, gue sama lo, orang tua gue, keluarga gue bodo amat. Kan jatuhnya timbulnya itu egois ya. Jadi itu memang, apakah memang sifat seperti itu memang hampir seluruh orang lesbian yang dia jadi egois, atau mungkin ada nih, aku kan sempat baca nih komennya Mbak di YouTube, ada juga tuh yang bilang, itu wajar, buktinya gue masih deket-deket aja tuh sama keluarga gue, dukung-dukung aja. Nah kalau kayak gitu tuh gimana ya, berarti keluarga udah menerima? Kalau kayak gitu, kalau kata saya, dianya yang bodoh, egois untuk diri sendiri. Tapi kan nggak ada seorang ibu ataupun ayah yang mengungkapkan kekecewaannya sama seorang anak. Tapi anak ungkapin kesedihan, kecewaan, kemarahan sama orang tua. Tapi orang tua nggak nunjukin itu semua. Kalau buat saya, ada orang yang komen begitu, itu egois untuk diri dia sendiri. Gitu loh. Sebenarnya hampir nggak cewek nggak cowok semuanya sebenarnya egois itu ada, gitu kan? Dalam diri sendiri itu egois itu ada gitu. Tergantung kita di kita itu lebih mudah menaklukkan orang lain ketimbang menaklukkan diri sendiri. Itu lebih sulit. Kontrol nafsu, emosi itu lebih susah gitu loh. Ketimbang kita ngontrol orang lain lebih gampang. Lu jangan kayak gini dong, gue bayar lu sekian, beres. Bisa, tapi kita bisa nggak gitu loh. Yang ngontrolin diri sendiri itu lebih susah ketimbang orang lain. Dan aku tanya sih Mbak, ada nggak sih istilah kalau misalkan dulu kan kayak ada orang yang bilang aku lesbi ini karena memang aku memang laki tapi terjebak pada tubuh perempuan nih, kayak gitu kan? Nah, kayak gitu mungkin bilang mereka lesbian dari lahir. Kamu kalau misalnya percaya agama Buddha, itu ada yang namanya yang terlahir kembali, itu disebut reinkarnasi. Oke. Nah, dalam agama Buddha itu mungkin dia karma dalam hidupnya itu baik, makanya dia terlahir lagi sebagai manusia. Tapi kalau kita balikin lagi, orang ini tahu diri nggak? Lu terlahir di raganya apa? Gitu loh. Kalau kita mau bilang kayak gitu, ya kan?
Harusnya tuh misalnya dia sudah sadar, gue terlahir dari kecil gue suka sama perempuan, gitu kan, ataupun dia terlahir laki-laki suka sama laki-laki gitu kan. Harusnya dia sadarin diri sendiri. Dia tahu diri lah istilahnya. Kalau apa yang dia lakuin itu salah. Diri dia harus tahu. Gitu loh. Oke. Seperti itu. Terus tadi kan Mbak Elisa ini kan udah hijrah lah kasarannya ya Mbak ya. Dan aku nggak ngerti ya, karena aku kan saya tuh dari dulu memang ada pemikiran hal yang susah dipahami adalah kalau apa ya istilahnya agama, politik. Yang ketiga salah satunya yang LGBT ini ya. Itu menurut saya paling susah dimasuk akal sekali gitu ya. Nah, kalau misalkan Mbak Elisa dulu kan suka sama perempuan dan sekarang sudah hijrah, saya meninggalkan masa lalu lah katanya. Ada nggak sih Mbak ketika nanti ya kayak mantan pasangannya Mbak kan sekarang nikah sama laki-laki ya kan ya, ada nggak sih kepikiran bahwa ingat-ingat masa lalu dan bisa kembali lagi nih? Pasti kan kayak gitu ada yang tuh kan balik lagi nih jadi lesbian, tuh kan emang susah, enakan jadi lesbian gitu. Kayak gimana Mbak? Itu memang berapa prosentasinya lebih besar atau gimana? Jujur kalau buat saya sebisa mungkin diri saya menekankan untuk tidak kembali lagi. Karena apa yang saya perjalanin ini 4 tahun itu nggak sebentar. Ya, Ibarat kuliah S1 saya. Udah lulus ya? Udah lulus. Gitu loh. Saya menekatkan diri dan saya berjanji sama diri sendiri bahwa saya tidak akan kembali karena apa yang saya sudah perjuangkan dan yang saya kembalikan untuk orang tua itu hasilnya sudah lebih bagus. Dan Tuhan pun sudah menjawab semua. Walaupun doa saya yang diminta sama Tuhan tuh pelan-pelan, tapi rencana Tuhan itu atau Allah itu rencananya pelan tapi pasti. Nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin kalau Tuhan udah berkehendak. Mau kita di lubang semut juga kalau emang waktunya kita mati, mau gimana? Tetap mati gitu loh. Nggak akan bisa dihindarin gitu kan. Yang saya takutin itu adalah nanti setelah saya punya keluarga, dalam akan jujur pribadi agama saya itu adalah Buddha. Sebenarnya semua agama apapun tidak ada yang mengesahkan atau menghalalkan, meresmikan hubungan sesama jenis kan gitu loh. Tapi kan dalam agama Buddha itu ada yang namanya hukum karma. Yang saya takutin inilah kalau saya nanti punya keluarga, saya punya anak, ya kan? Saya akan otomatis kita pun semuanya pasti kalau yang kita kehidupannya normal pasti akan jalanin mungkin tuanya akan jadi orang tua, ya kan? Kita akan tahu rasanya dilawan anak itu kayak gimana. Aduh, susah banget. Ya, jadi itu karma ya itu jujur itu yang masih yang terbebani di pikiran saya sampai sekarang ini tuh ini bikin yang saya bikin takut untuk melangkah ke jenjang menikah itu karma saya sendiri sebenarnya yang saya takutin, bukan karmanya orang lain. Karena saya berpikirnya gini, satu gimana kalau nanti gue dilawan sama anak, gitu kan? Karena saya jujur pribadi pun sama orang tua pun lawanannya super. Sampai kata-kata kasar pun keluar dari mulut gitu kan. Saya cuma takut kalau saya pribadi diri saya yang dilawan sama anak saya itu gimana. Kedua, yang saya takutin gimana nanti kalau misalnya saya dapat anak itu laki ataupun perempuan, apakah dia jadi homo ataupun lesbian, saya harus gimana ngadepinnya. Yang ketiga, saya akan dapat tipikal suami yang seperti apa. Tapi yang jadi beban itu nih yang kedua ini. Entah saya jadi anak ini gitu loh. Kalau suami kita masih nggak kita masih bisa tutupin lah ya gitu kan. Tapi kan kalau sampai anak ini saya pun aja jadi lesbian terang-terangan gitu loh istilahnya sama orang tua. Gimana nanti saya jadi orang tua yang harus siap ngadepin anak yang terang-terangan entah nanti jadi homo ataupun lesbi, saya nggak tahu gitu loh. Itu yang masih nguing di kepala tuh itu. Karmanya gitu loh. Jadi kalau sekarang tuh Mbak Elisa bener-bener menutup banget teman-teman yang lalu atau kan tadi kan cerita masih kontak sama
mantan yang udah insaf juga kan ya. Nah, kalau sama teman-teman yang masih belum hijrah, masih berkomunikasi atau gimana, Mbak? Masih saya komunikasi dengan baik sama Hmm. mereka. Biarpun gimana mereka biar gimana kan saya pernah susahnya sama mereka. Gitu kan, pernah happy pun sama mereka gitu loh. Walaupun saya tahu apa yang mereka lakukan itu salah gitu loh. Tapi saya coba pelan-pelan itu untuk membenahi mereka, untuk mengingatkan mereka gitu loh. Walaupun sering diusir sama kawan-kawan, ngapain ngumpul sama kita cuman buat ceramah doang. Tapi saya sih nggak pernah berhenti doa, nggak pernah berhenti minta sama Tuhan kalau saya mau semuanya, baik itu laki-laki ataupun perempuan, balik atau kembali ke jalannya kita yang benar, walaupun dosa tapi nggak usah dosa-dosa banget gitu loh. Istilahnya kan kalau ini kan benar-benar dosa tapi ngemaluin gitu loh. Istilahnya kita dosa yang kita pakai tiap hari apa sih? Kayak kita bohong, itu kan udah dosa taruhnya. Ya kan? Jadi sih saya minta aja sih semua yang di sini, kalau yang nonton ataupun yang enggak, nanti saya cuma minta berdoa bareng-bareng aja bahwa apa yang mereka lakukan di luar ini itu lebih salah. Karena apa? Surga itu nggak ada yang ngejanjiin. Baik itu suami, baik pun menurut pribadi saya. Karena surga tidak dijanjikan baik itu oleh suami, oleh orang tua, oleh siapapun itu. Tapi surga itu dijanjikan oleh kebaikan, keikhlasan, kesabaran dari diri sendiri. Dari pribadi sendiri ya? Dari pribadi sendiri. Kalau kita nurut tapi kitanya kayak gitu, sekarang ibadah kita rajin. Baik itu ke gereja atau kemanapun, atau ke masjid, kemana. Tapi kita sama orang tua ngelawan. Kita sama orang tua nurut, ibadahnya rajin, tapi di belakang orang tua kita jelek-jelekin, gue mau sama orang tua, bla 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 bla. Kan sama. Itu tergantung pribadinya kita. Sebenarnya. Kalau seberapa kita seberapa bisa kita itu bawa diri buat bijaksana, bisa buat baik, buat ikhlas, buat sabar gitu kan. Seberapa bisa sih gitu loh. Karena itu yang menakar kita buat masuk surga itu dari kelakuan, sifat, perkataan. Semuanya dari diri sendiri kok, bukan dari orang lain gitu. Oke deh, jadi teman-teman ini udah cukup agak lama diskusi secara pribadinya. Nah, mungkin kali ini kita akan ke sesi tanya jawab dari beberapa teman. Aku balikin dulu ke Mas Noval dulu ya. Silakan Mas Noval. Halo, terima kasih Kak Dika udah dipersilahkan. Nah, ini pemaparan cerita dari Kak Elisa sangat benar-benar menginspirasi ya, sangat seru. Dan sekarang ke sesi tanya jawab ya. Untuk sesi tanya jawab, ini sesi tanya jawab ada pertanyaan pertama dari Raffi Raihan. Bagaimana tahu kalau gadis lain juga lesbian? Ini langsung satu pertanyaan dijawab, apa 3 pertanyaan dulu terus dijawab itu kayaknya ya? Boleh coba 3 pertanyaan jadi 3 pertanyaan langsung aja deh. Pertanyaan dulu ya. Terus habis itu pertanyaan kedua ada dari Liliana Tanosho. Apakah Anda setuju kalau LGBT adalah sebagian dari hak asasi manusia? Terus pertanyaan berikutnya dari Garin Primaditya. Ini ada kemungkinan kembali lagi kah ke masa lalu? Kembali lagi menjadi lesbian nggak, Mbak? Nah, untuk Kak Elisa, silahkan dijawab. Untuk cara membedakan tadi yang pertama ya, dia seorang lesbian atau enggak ya? Cara membedakan gadis itu seorang lesbian atau enggak. Jadi yang mungkin Nah, kalau untuk dia membedakan cara dia seorang lesbian atau bukan, kalau untuk perempuan feminim, kalau saya pribadi, kalau untuk cowok itu susah. Kalau dia karena kan cowok pengen dapetnya perempuan tuh feminim, ya kan? Itu akan lebih susah. Tapi kalau saya untuk membedakan dia lesbian atau enggak lebih gampang karena itu
dulunya gue gitu loh. Jadi saya tahu gitu kan. Jadi kalau untuk membedakannya atau enggak itu mungkin akan bisa kelihatan, saya nggak bisa jawab kalau itu, karena jujur femme itu adalah wanita yang paling susah untuk dibedakan. Karena femme itu kemungkinan bisa bisex. Kebanyakan femme itu bisex, gitulah. Jadi terus lanjut ke pertanyaan kedua. Tentang pertanyaan Hak asasi keduanya, LGBT ya. iya, apakah termasuk hak asasi nggak sih? Setuju nggak, Mbak? Hak asasi manusia. Kalau untuk hak asasi, saya pribadi setuju karena itu haknya masing-masing. Tapi kalau untuk lebih kalian berpikir tentang perasaan orang tua, saya sih lebih baik nggak setuju karena lebih baik mati satu keluarga utuh. Jujur pribadi sih karena itu haknya mereka, mereka mau melakukan mau melanjutkan sebagai homo kah atau lesbika, itu adalah haknya kalian semua gitu loh. Bukan haknya saya untuk melarang gitu kan. Saya juga kan nggak bisa ngelarang, saya cuma bisa mengingatkan gitu loh. Bahwa kalian nanti menghadap sang pencipta itu mau sebagai apa. Gitu loh. Masa sekarang kalau di muslim tetap mereka dikafanin. Walaupun mereka dandanan laki-laki, misalnya jasadnya perempuan, tetap mereka dimandikan dengan perempuan. Di agama manapun sama. Walaupun mereka homo atau banci, mereka tahu dulunya kalau orang itu adalah jasadnya laki-laki, tetap dimandikannya dengan laki-laki. Sekarang kembali ke pribadi kalian masing-masing. Kalau memang ini baik, saya cuma bisa bilang lanjutkan. Tapi kalau memangnya kalian ini menyesal dan menyalahkan diri, saya lebih baik diam. Karena apa? Memang penyesalan kalau datangnya akhir. Karena saya pun sendiri sudah tersadar setelah saya ditinggal, ternyata bukan keluarga yang menjauhkan. Jadi sebelum kalian dijauhkan keluarga, jangan menjauhkanlah keluarga kalian, gitu loh. Jadi saya minta untuk hak itu kembali lagi ke pribadinya masing-masing. Kalau saya sih setuju-setuju aja selama merekanya. Kalau buat di Indonesia sih enggak ya. Kalau untuk Indonesia susah. Karena pribadi Indonesia, karena apa? Semua agama itu kuat. Hukum di Indonesia, hukum agama itu kuat gitu loh. Hukum adat apalagi gitu kan. Di sini kepake banget gitu. Kalau untuk itu kalian lebih baik kalau memangnya kalian mau jadi seorang lesbian atau homo, lebih baik tidak usah pakai agama. Karena walaupun kalian sebagai laki-laki, kalian berpeci, sholat, tapi tetap kalian berhubungan dengan laki-laki atau pacaran sama laki-laki, sama aja tidak beda jauh dengan menipu Tuhan, membohongi Tuhan. Gitu loh. Walaupun kalian cewek tapi dandanannya kayak cowok, terus kalian sholat pun dengan mukena, tetap lebih baik hentikan. Karena apa? Menipu Tuhan juga. Karena sesuatu ya segala yang bentuknya menipu Tuhan itu memang tidak adil, waktu tidak bagus lah. Itu kan. Terus pertanyaan terakhir, tadi ada enggak? Ya, ada pertanyaan terakhir kayak kemungkinan balik jadi lesbi bisa nggak sih? Tadi udah dijawab ya. Sebenarnya tadi udah dijawab ya di sesi yang tadi. Sebenarnya untuk kemungkinan nggak ada karena perjuangan juga lumayan berat. Untuk kembali lagi saya nggak ada. Doain aja. Tapi amin. Tapi kalau misalkan ada nggak sih Mbak kasus di mana memang orang itu balik lagi gitu loh? Sebenarnya ada. Karena apa? Ada beberapa teman yang mereka sudah hijrah, yang tadinya jadi buci, jadi fem gitu kan. Karena mereka belum temukan yang pas, yang saya bilang tadi, belum ketemu sama cocok lawan jenis yang nyaman gitu loh. Kalau mereka udah ketemu yang nyaman, otomatis kan mereka nggak akan pergi, gitu kan. Jadi zona mereka tuh istilahnya hijrahnya masih hangat-hangat teh ayam, kalau orang Indonesia bilang. Masih hangat-hangat teh ayam. Masih ada kok yang suka balik. Gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya mungkin Mas Noval atau aku nih? Kayaknya satu-satu aja ya. Satu-satu aja kali ya. Oke. Ada dari aku ya, Mas Noval, dari Mbak Dian.
Halo Mbak Ica, mau tanya doang Mbak, gimana sikap Mbak Ica menghadapi stigma masyarakat tentang LGBT? Apakah ada diskriminasi dari masyarakat? And keep strong ya Mbak, aku udah nonton cerita Mbak di YouTube barengan. Oke. Thank you sebelumnya. So, tindakan lain dari orang-orang sekitar terhadap yang LGBT, khususnya kita kaum perempuan, kalau dia jadi buci, jujur, saya merasa buci itu dianggap sebelah mata sama kaum laki-laki. Dipandang sebelah mata, pelecehan seksual sering ada. Karena apa? Buci kan merasa dirinya laki-laki. Gitu loh. Jadi pada saat bokong mereka dan kelamin mereka disentuh pun dipegang ya mereka nggak marah. Di situ yang saya paling nggak suka. Kalau cowok apa sama buci itu seperti itu. Tapi saya sih nggak nyalain cowok ya sebenarnya. Jujur pribadi sendiri dari diri pun saya nggak nyalain si prianya, si cowoknya ini saya nggak nyalahin. Tapi yang saya salahin itu si bucinya. Kenapa? Gitu loh. Mereka sampai rela gitu loh. Kan sebenarnya kalau kayak gitu kan nyeleneh juga sih, kesel juga kita sebagai perempuan, jangankan pegang depan, pegang belakang pun kita sudah apa Emosi sih udah. gitu kan. Tapi pandangan sekarang mungkin jauh lebih orang lebih lihat biasa aja udah nggak aneh. Tapi dari segi pekerjaan, dari segi sosial memang apalagi sosial ya, lingkungan gitu, mereka lebih kurang terima khususnya daerah-daerah yang tertentu. Kayak Tangerang tertentu sepertinya di Perum atau di apa, kayak termasuk di daerah di tempat saya pengadilan sini, lesbi-lesbi ini dianggap sebelah mata, baik itu lesbi maupun homo gitu lah. Dari masyarakat ini masih belum bisa menerima lah adanya mereka. Walaupun mereka itu tidak meminta makan, tidak meminta belas kasihan, walaupun mereka bisa makan nyari makan sendiri, bisa cari uang sendiri gitu loh. Tapi tetap masyarakat itu di sini masih kurang kurang apa ya? Kurang pro ya. Masih merasa keganggu dengan adanya mereka. Ya, kurang. Gitu loh. Masih Oke. banyak yang kurang. Oke. Okay. Pertanyaan berikutnya mungkin Mbak, jadi ada yang tahu tadi dari Christian Akira, YouTube-nya namanya apa Kak? Nanti mungkin Mbak Elisa bisa ngetik ya Mbak di YouTube sini nama YouTube-nya. Oke. Okay. Terus Mungkin bisa. ada dari Christian M. Pangarajuan, emang betul ya ada pepatah yang bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, jadi mungkin bisa ya istilahnya memang tadi ya diambil yang positif, kalau yang negatif bisa dihempas Sebetulnya manja. kan yang bikin kita pergaulan yang buruk bisa merubah hal yang baik kan tergantung pribadi kita sendiri. Kalau kita bisa menolaknya itu kita juga kan akan tetap jadi anak baik-baik gitu loh. Gak bisa salahin pergaulan juga, salahin diri sendiri lah. Saya sih Jadi kurang lebih suka kok pergaulan disalahin. gitu ya. Jadi harus lebih dari diri sendiri semua ya, Mbak ya. Lah, kita ngajak temen, kita pergi kemana gitu kan. Sekarang kita rela dia berkorban buat teman. Itu ya udah hal yang udah lumrah terjadi tiap hari malah. Ya kan? Kita bela-belain susah buat temen. Bahkan kita bahayain diri sendiri buat temen. Tapi pada saat kita minta pertolongan kita sama temen, temen belum tentu loh ngelakuin itu kayak yang kita lakuin sama dia loh. Lebih baik main ke logika. Lebih baik kita tuh pilih temen yang mana. Yang kalau yang misalnya ngancurin ya udah say hi. Gitu loh. Sekedar yang manfaatin ya buang. Nyakitin ya singkirin. Gampang. Itu tergantung kitanya yang bisa milih temen. Bukan temennya yang salah. Kitanya yang terlalu bodoh. Oke, berarti udah dijawab sama Mbak Elisa juga. Nih dari Mbak Dian lagi nih Mbak. Mbak Ica, alasan terkuat apa sih yang memberanikan Mbak Ica untuk sharing ke medsos? Karena kan ya pasti kan, kalau medsos itu kan, wah netizen omongannya ngawur gitu kan. Pengen jadi artis, pengen subscribernya banyak nggak? Ya. Nah, apa sih hal apa yang memberanikan diri Mbak Ica buat ngobrol di medsos? Membuat pengakuan nih ceritanya.
Pengakuan jujur, saya lebih baik mengakui aib saya sendiri ketimbang saya harus mengakui aib teman saya ataupun keluarga, baik pun adik. Toh saya berpikir dengan saya membongkar aib saya sendiri, saya bisa merubah mereka yang sudah menonton itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tapi ya jujur, alhamdulillah puji Tuhan, mereka banyak yang sudah nonton dari YouTube dan mereka DM. Kak, ajarin aku mau bisa hijrah kayak kakak. Kak, bantu aku, saranin aku. Banyak mereka yang DM sampai mereka WA. Kak, caranya gimana sih? Gitu kan. Selama ini tujuan saya mau itu, saya mengakui dosa saya itu, tujuannya pengakuan dosa itu untuk merubah mereka yang di luar sana, yang masih menyimpang kasih sayangnya, masih menyimpang cintanya, masih menyimpang sayangnya, lebih baik membantu mereka walaupun tidak sadar, setidaknya mereka bisa terbuka pikirannya dengan setelah melihat video itulah. Jadi niat pertama itu buat buka pikiran mereka dulu, urusan sadar atau enggaknya itu balik ke pribadi mereka lagi gitu loh. Saya itu aja tujuannya. Oke. Gak ada yang macam-macam. Pertanyaan berikutnya nih Mbak, ada banyak pertanyaan. Oke. Kira-kira ada nggak sih Mbak ciri-ciri yang menonjol atau menunjukkan bahwa seorang itu LGBT? Oh tadi udah dijawab ya tadi sebelumnya ya. Oke. Ada juga dari Zat Indo, semoga istiqomah tindakan yang buruk dan yang baik. Amin. Ini Yolanda Evelyn Manalu, apakah ada aplikasi atau sosial media khusus untuk lesbian? Nah ini kayaknya memang sekarang tuh banyak banget ya Mbak ya, memang ada ya banyak. Banyak. Apa ya namanya? Kalau yang situs homo, oh ini nggak usah diomongin. Boleh nanti takutnya itu kita membantu, tidak. Tapi iya, istilahnya tidak. Lupa. Takutnya nanti ada promosi gitu kan. Iya, ada promosi tapi memang sekarang tuh banyak banget ya Mbak ya aplikasi kayak gitu, aplikasi itu banyak. Bahkan mereka pun sekarang ada kan beberapa aplikasi yang sudah ditutup gitu kan, tapi mereka bisa bukanya via link. Kayak gitu ya. Gitu. Kalau di komunitas pasti dikasih link-link kayak seperti kayak gitu, mereka dikasih. Oh gitu ya. Jadi, nah ini untuk Mbak Yolanda, banyak Mbak aplikasi mungkin sosial gitu ya. Tapi banyak. Ya. Mbak Yolanda mau. Allahu Akbar, enggak deh. Oke, berikutnya dari Mas Basuki Cektijo Aji. Apakah LGBT itu menular atau gimana cara benar-benar dia bisa berubah? Nah ini Mbak, istilahnya kayak kadang orang, iya nih gara-gara kumpul nih jadinya ketularan, nah kayak gitu. Nah gimana Mbak ya itu Mbak persepsinya? Sebenarnya kalau dibilang ketularan sih saya nggak setuju ya gitu loh, gitu kan. Sebenarnya masalah mereka yang bikin ketularan itu doktrinnya itu. Dari para yang LGBT doktrinnya itu keras banget. Gitu kayak gimana sih Mbak? Doktrinnya memang bener-bener merasuk gitu tuh gimana? Merasuk, jadi doktrinnya mereka tuh yang benar-benar masuk akal buat kita yang hidup normal. Oh gitu ya. Dan itu berapa lama sih mereka mendoktrin? Dan berapa lama mereka mendoktrin? Selama kalau kitanya masih diajak nongkrong masih mau sama mereka, kita masih ikut gitu kan, itu akan terus doktrin itu ada. Lu ngapain sih lu pacaran sama cewek, duit lu habis lagi sama cewek buat dia make up salon. Dari kita misalnya kita dibuka itu untuk yang cowok ya. Kalau untuk yang cewek lu ngapain sih lu sama cowok, ntar hamil juga ditinggal. Yang kayak tadi yang saya bilang gitu loh. Doktrin mereka itu lebih keras dari Inek. Oh, juga ya berarti ya. Parah, karena doktrinnya mereka tuh yang benar-benar masuk ke otak dan benar-benar nyampe di otak, diterima gitu loh. Doktrinnya tuh sederhana tapi nancap, gimana ya jelasinnya. Sebenarnya tuh makanya kita sama ucapan seseorang itu jangan pernah terpengaruh, karena ucapan itu tuh gampang banget pengaruhnya. Jadi kuasainlah hati diri itu benar-benar. Kalau emang teman kalian gay semua atau lesbi semua, it's okay. Biarin mereka yang nggak benar, nggak masalah. Tapi jangan dengerin omongan mereka yang benar-benar yang bakal
merusak lo. Karena kalau semakin diri kita rusak dengan kompor seperti itu, mereka semakin senang. Karena apa? Anggota mereka nambah. Oke. Tahan diri aja untuk nggak bisa terpengaruh sama hal-hal di luar itu. Oke, ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Mala Kamila. Yang pertama nih, ada 3 pertanyaan. Satu-satu dulu ya. Oke. Setuju nggak sih kalau lesbian atau LGBT itu karena gen? LGBT karena geng itu sebenarnya sih bisa juga sih. Antara setuju dan nggak setuju sebenarnya saya itu. Karena geng. Karena kan kalau karena geng itu dia kenapa bisa sebenarnya dia normal, tiba-tiba dia jadi lesbian atau LGBT, kan bisa karena tuntutan dari gengnya juga. No. Gen. Dari gen. Oh, gen. Sorry. Gen. Oh, sorry. Saya salah dengar. Kalau dari gen itu mungkin nggak ada. Oh, Saya nggak mikir ada itu ya? nggak ada. Kalau pribadi saya ya. Okay. Saya mikirnya pribadi saya gitu loh. Kalau kita gen itu kan karena jujur di keluarga pun ada yang homo. Dan dia angkat anak baru 3 tahun lalu dia married, menikahin anaknya, dan sampai sekarang anaknya itu sampai cucunya hidup normal kok, nggak ada gen-gen ikut ke bapaknya atau apa gitu, atau dia tahu kalau bapaknya ini kan banci gitu kan, LGBT-nya cowok gitu, dan anak ini pun nggak ya. Tapi yang aku salutin anaknya itu loh, salut. Anaknya Mereka kuat anak mental. bungutnya itu salut. Bukan salutnya gini loh, mereka anaknya ini nggak dengerin apa kata orang. Lu mama lu cowok, papa lu cowok, lu anak siapa? Kan harusnya sebagai anak kan, kalau kayak gitu, ya kadang kayak ada gimana kan pertanyaan. perasaannya. Tapi saya salutin, jiwa dia lebih kuat daripada saya. Raga dia lebih kuat daripada saya. Pokoknya dia jauh lebih kuat. Tapi kalau untuk gen seperti itu, saya sih nggak ada. Karena dari keluarga pun saya nggak ada gitu. Dari keluarga, misalnya keluarga saya pribadi gitu ya, kayak mama papa. Keluarga besar nggak ada lah ya, misalnya Mbak ya. Keluarga besar nggak ada. Gitu. Ada pun dari saudara jauh gitu loh, bukan dari benar-benar apa dari nenek gitu, nggak ada. Kalau yang dari nenek itu semua karena pergaulan dan nggak, kitanya tuh yang nggak bisa nahan diri, itu aja. Sama egois itu. Oke. Yang berikutnya, tahu nggak tentang queer? Bedanya dengan biseksual apa? Bisa dijelasin nggak? Aduh, kalau queer, apalagi tuh Mbak istilahnya, Masya Allah hari ini bener-bener ya, hal-hal baru. kalau queer saya nggak tahu itu apa. Kok masalah biseksual itu yang saya tahu ya, jujur aja kayak saya mantan saya kan mereka rata-rata biseksual. Kalau mereka kepuasan sama cowoknya nggak dapet, larinya sama saya gitu aja. Istilahnya kalau biseksual. Maksudnya kepuasan ini apa nih Mbak? Kepuasan dalam artian birahi ya. Jadi gitu. Jadi atau kepuasan karena apa ya, diskusi atau masturbasi sih lebih jauhnya ya. Kalau gitu. saya itu kalau hubungan cewek sama cewek, jujur, kalau cowok kan sebutannya onani. Nah, kalau untuk cewek saya lebih pilih tuh ya, kenapa dia nyari perempuan lagi ya, untuk melakukan hal masturbasi itu. Jadi mantan saya pun balik maka saya gitu kan dulu apa, dia nyari kepuasan gitu kan ya, dia masturbasi. Dia kan nggak bisa, ada beberapa perempuan yang nggak bisa sama cewek lain, ada yang bisa cuma sama saya gitu kan. Waktu saya masih jadi lesbian itu, sekarang sih alhamdulillah mereka sudah lepas itu semua. Jadi mereka mungkin sudah dapat kepuasan sama lelaki juga, dan ada puas lahir batin juga. Saya sudah bersyukur banget gitu loh. Alhamdulillah aja. Oke. Berikutnya, pernah mengalami kekerasan fisik maupun mental nggak sih Mbak? Bisa dijelasin nggak? Ada nggak? Fisik atau mental? Iya, pernah ngalamin. Kekerasan fisik tetap saya dapat dari yang saya tetap dapat. Saya dapat kekerasan fisik, terus karena apa ya? Mereka jangan salah, karena cemburu-cemburunya orang lesbian, LGBT itu lebih tinggi loh ketimbang cemburu-cemburunya kita. Lebih parah. Karena apa?
homo aja mereka bisa istilahnya sampai bunuh-bunuhan. Iya, ada banyak berita kayak gitu-gitu. Ngeri banget, Nah, mutilasi gitu ya. homo harus hati-hati dengan homo. Kalau kita misalnya punya pasangan cemburuan harus hati-hati. Karena apa? Bikin kita sendiri gitu loh. Kita sendiri malu ribut tengah jalan atau tempat makan gitu kan. Kalau ya lesbi pun sama, ibaratnya cemburu sama cowok gimana sih gitu loh. Kalau femnya cemburu, bucinya cemburu sama bucinya gitu kan. Kalau saya dapat kekerasannya ya pernah dilempar botol, dilempar segala macam, tapi saya terima, saya nggak mau balas balik kok tapi. Oke. Jadi pernah ya dapat Pernah, karena keras. dia pun gimana kan, itu yang namanya perempuan. Walaupun itu, saya tetap hargain perempuan, karena apa? Kan mama saya juga perempuan. Gitu loh. Kalau kita mau dapat perlakuan baik, ya kita harus baikin orang juga. Itu aja. Pasti ada timbal balik, take and give-nya kok. Ada sebab akibatnya. Kenapa kita dapat kasar? Kenapa kita dapat seperti ini gitu kan? Itu akan dapat semuanya sebab akibat. Tapi susah kalau sifat manusia kita kayak gini, macam anjing nih yang udah dipukulin, dia tetap balik sama tuannya, dia tetap setia sama tuannya, dia nggak marah, dia nggak apa, itu susah. Ngambil sikap-sikap dari binatang, mau itu kucing yang kita udah sakitin, kucing liar pun saya juga kan piara kucing liar. Padahal mereka kalau saya kesel suka kena tendang gitu kan, tapi mereka tetap baik sama saya. Tapi sikap manusia itu kadang belum ketahuan kita berbuat baik, tapi mereka udah misal baru kedengar kabar kita jelek, mereka udah langsung yang namanya marahin. Itu jangan, kalau bisa sih buat buang sifat-sifat kayak gitu. Oke, berikutnya dari bentar aku tanya dulu sama Mas Novel. Mas Novel ini waktunya masih ada? Karena kita kan tadi janjinya 1 jam ya. Ini udah lebih ya? Kalau untuk waktunya gimana nih kesepakatan? Kalau saya sih setuju aja sih. Kalau ini sekalian ini ada pertanyaan yang belum terjawab. Gimana Kak? Kalau dari Kak Elisanya apa? Masih mau lanjut? Saya sih lanjut nggak masalah, tapi saya minta izin dulu ya. Gimana? Oh gitu. Minta izin ke toilet. Waduh, sebentar dulu deh Mbak. Jadi kita nambahin 5 menit aja, habis itu kita bisa closing gitu ya. Jadi ada, boleh. Ini dari Kamaba, apakah menjadi gay atau lesbian itu merupakan pilihan gaya hidup? Gay atau lesbian itu merupakan pilihan gaya hidup. Itu sih sebenarnya bukan pilihan gaya hidup ya. Itu lebih ke pilihan egois. Kalau memang yang mau gaya hidup itu cukup kalian dengan beli pakaian bermerek, tas branded, sepatu branded, itu baru gaya hidup. Kalau nginep di hotel bintang 5, ya kan? Belanja di tempat-tempatnya para artis, makan di tempat-tempat mewah, itu baru yang bisa dibilang namanya gaya hidup. Tapi untuk yang namanya gay dan lesbian, tapi yang untuk namanya gay dan lesbian itu bukan gaya hidup. Tapi itu namanya nggak ada kenikmatan hidup. Nggak bisa ngambil yang namanya amal hidup. Kalau gay sama lesbian itu lebih ke egois diri sendiri, lebih ke nggak mentingin diri sendiri. Lesbian sama homo itu jauh sih. Kalau lebih baik sih, kalau menurut saya kayak gitu lebih baik buat berteman aja. Jangan buat diambil sisinya buat gaya hidup atau apa. Gitu. Pertanyaan berikutnya dari Kamaba ini juga, kapan Serang pertama kali tahu bahwa ia homoseksual atau lesbian? Jadi tadi udah sempet, kalau Mbak Elisa tadi sekitar SMP ya Mbak ya, SMP dan puncaknya baru SMA gitu ya. Iya. Dan apakah gay atau lesbian merupakan pelampiasan nafsu yang berlebih? Nah, kayak tadi mungkin barusan diucapin sama Mbak Elisa juga ya, jadi ada pasangan yang tidak merasakan puas kenikmatan seksualnya gitu ya. Jadi dia bisa gitu akan menyimpang. Oke. Dari Christian juga, tadi juga, apakah mendukung kalau LGBT diresmikan di Indonesia? Wah! Wadidaw.
Kalau mau jadi LGBT, jadilah LGBT yang kaya, yang bisa pindah dari Indonesia. Jangan di Indonesia, bro. Gue masih punya anak, gue masih pengen punya Iya, iya, keluarga. iya, iya. Gue Dan gak mau emang asal lanjut. kayaknya memang di Indonesia kan memang apa ya, em, kontrol masyarakat secara sosial masih kuat sekali gitu ya. Jadi Masih kuat mereka. satu sama lain Sekarang pun masih mereka kalau ngontrol. misalnya mereka pun kalau misalnya ada yang berulah, atau istilah pun dalam arti berulahnya seperti ini loh. Mereka pasangan homo ataupun lesbi, ngekos, ataupun ngontrak, tapi mereka berulah istilahnya ribut, mereka berantem, tapi mereka bikin bising waktu itu kontrakan atau kosan atau satu wilayah RT itu. Sekarang mereka nggak segan-segan untuk usir gitu loh. Kalau memang kalian mau kita hidup tenang, tidak LGBT itu yang benar-benar mengerti orang lain. Lu harus sebelum lu pindah ke lingkungan ini, lu harus tahu masyarakat di situ tuh orangnya kayak apa, terima lu atau enggak gitu loh. Sekarang harus jadi lebih hati-hati karena apa? Zaman sekarang saya sih udah setuju banget di Indonesia ini udah mulai ada yang namanya razia antara hubungan sesama jenis baik itu cewek maupun cowok. Sekarang udah banyak. Kayak di Padang, Palembang itu sudah ada Oh gitu ya. Jadi razia. udah ada itu kayak apa hukum apa ya? Hukum adat Hukum bukan ya? Hukum bukan ya, pemerintah sebenarnya lokal. baru sih sebenarnya. Hukum ya masuknya saya sih kurang ngerti ya, tapi udah seneng sih karena semenjak ada yang kasus-kasus homo yang Rian Iya, Jombang iya. itu kan, Jombang ngeri banget itu. itu 11 orang kan yang dia bunuh pasangannya tuh. Ngeri banget. Semenjak kasus itu saya jadi apa ya, dulu juga ngekos juga jadi agak takut karena kan polisi jadi lebih apa ya namanya, mereka tuh jadi lebih Razia kayak gencar. lebih gencar ya, lebih rajin. Lebih gencar dan seperti yang kayak saya yang lesbian, yang LGBT lain tuh lebih diperhatiin ketimbang tuh yang kayak tempat dugem apa. Sekarang sih jauh udah lebih baik istilahnya, mereka bolehlah tinggal gitu loh. Tapi kalau misalnya ini apa alamat atau ke kabupaten di salah satu daerah itu masih sama, baru mereka diizinkan izin tinggal. Oke deh. Udah Gitu. kayaknya mungkin nah ini waktunya udah habis. Nah, kita teman-teman aku minta maaf kayak Mbak Intan, Mbak Liliana Tanusu, Mbak Nova sama Mas Gunawan. Mohon maaf tidak bisa dijawab, tapi mungkin nanti Mbak Elisa bisa jawab di kolom komentar ya Mbak buat teman-teman yang belum dijawab pertanyaannya. Nah, Siap. ini kita masuk ke closing. Nah, dari kami Permira dan juga Prondon pengen tahu nih Mbak pesan buat teman-teman di sana mengenai kisah hidup Mbak Elisa kayak gimana? Pesan terakhir. Closingnya saya minta untuk kalian jadilah orang baik, jadi orang sabar, jadi orang ikhlas dalam keadaan seperti apapun. Karena jadi orang seperti 3 faktor itu, baik, sabar, ikhlas, itu susah. Tapi kalau jika kalian memang mau jahat, silahkan. Tidak baik atau orang pun gak benar, silahkan. Karena jadi orang jahat gak benar itu lebih gampang, 1 menit pun jadi. Tapi untuk jadi orang baik, sabar, dan ikhlas itu butuh waktu. Tapi saya minta di sini semuanya untuk sama-sama, kalau misalnya ada teman kalian yang LGBT, kalau bisa jangankan untuk apa namanya, jangan untuk mereka sadar dulu. Ingatkan pelan-pelan, bukakan pikiran mereka supaya mereka tahu apa yang mereka ambil itu salah. Titip saya itu cuma itu aja. Oke deh, jadi kayak gitu ya teman-teman, itu pesan terakhir dari Mbak Elisa buat teman-teman yang ada di Rusia maupun yang ada di Indonesia. Dimanapun itu. Dimanapun itu. Oke deh, terima kasih atas nama Permira buat Mbak Elisa yang udah ngeluangin waktunya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata salah dari kami. Aku juga minta maaf buat semuanya kalau memangnya ada kata-kata yang agak menyimpang ya. Wajar lah ya.
Iya, ini Soalnya kan dulu kan saya laki-laki. istilahnya kita ngobrol enak santai gitu ya. Nah, jadi Gitu. sekali lagi teman-teman, saya mewakili teman-teman Permira dan juga dari Permira cabang Rostov Rondon ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton di acara YouTube kita. Sekali lagi diambil yang positifnya, kalau misalkan ada yang Dibuang baik negatifnya diambil. ya. Nah, kalau ada yang negatifnya dibuang. Sekali lagi terima kasih dan selamat merayakan Ramadan. Sukses Ya, untuk selamat ya buat semuanya. puasanya. Ya, teman-teman yang di Moskow nanti rencananya mau sholat raweh pertama kali, semoga sukses. Amin. Semoga Ya, nggak ada apa-apa ya. ya, Semoga amin, tentram di sana ya. Selamat puasa buat amin, semuanya, buat Kak Dika, Kak Noval, untuk semua mahasiswi dan amin, mahasiswa di Moskow. amin. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mas Noval. Iya, Mas Noval nggak ada suaranya, sakit gigi. Halo. Halo, terima kasih juga buat narasumber kita Kak Elisa Dirgayu dan Kak moderator Dika Ayu Safitri atas semua live episode hari ini, sangat menginspirasi dan sangat bermanfaat tentunya. Dan saya Noval sebagai pembawa acara menutup live episode hari ini karena udah 60 menit lebih, dan sampai jumpa di live episode berikutnya dengan tema yang berbeda dan topik yang berbeda. Saya Naufal mewakili dari Permira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Bye. Nah.